Sungguh Apa yang nekat yang ngucapin nyata selamat ya aja Pak deh. kalau masih Luar megang biasa. Muhammad katanya. Itu Sungguh dia. nekat yang Bahaya, nyata. Bu. Aduh, Kenapa? bahaya itu. Nekat yang nyata kalau masih di sana nekat yang nyata. Yang Pak SOP ini Selamat. juga dulu mantan Ya Islam ya Pak. kita pernah satu tim dulu ya. Sungguh Apa yang nekat yang ngucapin nyata selamat ya aja Pak deh. kalau masih Luar megang biasa. Muhammad katanya. Itu Sungguh dia. nekat yang Bahaya, nyata. Bu. Aduh, Kenapa? bahaya itu. Nekat yang nyata kalau masih di sana nekat yang nyata. Oh, kalau masih di agama Iya. Islam berarti Karena sungguh dulu nekat yang nyata ya Pak. nekat, Bu. Tiap pagi saya harus bersihin tempat tidurnya si setan sih di hidung saya. Berat itu. Iya. Kemarin ada orang muslim naik ke komanya Bang Edi, perempuan marah-marah Pak. Katanya, "Gua setan enggak Saya malam di lihat, lubang saya hidung." lihat itu. Ya, saya lihat. Dulu Pak Kayak udah rambutnya kayak gembel gitu. Pak Slamet Riyadi kan? Pak Mm-mm. Slamet dulu waktu masih Islam itu sering ini enggak ngebersihin lubang hidung enggak? Ya pagi Bu, harus itu. Tiap pagi harus. Wajib Tapi Bapak tahu hukumnya. Iya. kenapa harus ngebersihin lubang hidung waktu Ya itu? tahu Bu, wong saya pernah di sana. Itu banyak setan tidur di hidung, Bu. Ngeri Oh. banget itu. Tapi dulu Pak Slamet percaya itu ada setan di lubang hidung. Ya percaya Bu, jenggot saja saya percaya nih kalau malaikatnya banyak, Coba tunjukin bidadari jenggotnya banyak Pak. gitu. Kurang jelas ini. Iya masih Jenggotnya juga panjang di sini. jenggot saya nggak Wah, berubah. jenggotnya masih Iya. panjang. Iya. Tapi kan sekarang hanya untuk ini aja, untuk Aksesoris. fantasi untuk apa namanya, aksesoris aja. Karena kalau Aksesoris. nggak berjenggot, nanti orang pada pangling gitu. Ini aja udah sering saya potong nih, udah panjang sebenarnya. Udah berapa puluh tahun nggak Bidadari nggak bergelantungan di jenggot ya? Enggak, sekarang udah enggak. Ini sekarang ya hanya untuk ya supaya tahu kalau nama Selamat itu kan banyak tuh Bu Sofi. Jadi supaya tahu, oh Pak Selamat yang jenggot itu ya kan gitu. Jadi Nama ya Selamat gitu memang aja. banyak, tapi juru selamat cuma satu. Amin. Ya, Tuhan Yesus. Coba Pak Selamat mungkin mau ceritakan sedikit kesaksian Bapak, kenapa bisa keluar dari agama yang sungguh nekat yang nyata ini Pak. Tep, tembuskan 5 Iya, juta. oke. Jadi awalnya sebenarnya saya gini ya, karena awal mula sebelum saya keluar tuh hanya merasa terbeban aja dengan banyaknya syariat dan fikih ya, termasuk salah satunya ya tadi harus setiap pagi bersihin hidung salah satunya. Jadi semakin saya belajar fikih kok semakin terbeban hidup saya. Ini Tuhan maunya apa gitu loh, kalau Tuhan kok membebani terus. Terus juga banyak ayat-ayat yang saat itu membuat saya itu merenungkan, kok Tuhan kok menyesatkan, kan banyak ayatnya tuh Bu Sofi, menyesatkan barang siapa yang akan disesatkan dan lain sebagainya. Dan terutama waktu itu yang membuat saya ketakutan dalam tanda kutip tentang takdir gitu. Jadi ya selalu yang jelas DLC gitu ya semua Pak, ya, karena harus masuk ke dalam neraka iya dulu. Betul, belum lagi kita sebelum diciptakan tuh dalam iman sana itu sudah ditakdirkan lo masuk surga atau masuk neraka kayak gitu. Iya, jadi di Kalau dalam udah hadis itu ditakdirkan masuk dikatakan neraka, betul. ya sejengkal sebelum kematian ya akan Kematian kalau disesatkan, Anda ada sudah ayatnya ditetapkan juga. jadi penghuni neraka, maka Anda kan tetap aja masuk neraka. Gitu. Gitu. Terus yang sempat itu waktu saya masih kecil itu nanya, ya udah besar sih sebenarnya, diskusi sama teman, ini kok Allah menciptakan manusia dari sulbi kanan dan sulbi kiri. Sulbi kanan masuk surga, sulbi kiri masuk neraka, hitam-hitam lagi. Nah saya mikir kulit saya juga hitam ini, wah jangan-jangan kan begitu. Nah, repot, kan? Jadi ada cerita ketika Allah itu menciptakan manusia, dia mengusap tulang punggung tulang sulbinya Adam. Lalu dari yang sebelah kanan keluar keturunan berkulit putih penghuni surga. Kalau keluar dari sebelah kiri berwarna kulit hitam dan menjadi penghuni neraka, begitu ya Pak? Betul, iya. Jadi masuk surga neraka kok berdasarkan warna kulit. Berarti saya ke surga, Bapak ke neraka dong. Bahaya kan gitu. Ya lebih baik saya ikut yang pasti-pasti aja, yang sudah bangkit. Tapi bisa Pak sekarang Pak, suntik vitamin C Pak. Suntik vitamin C. Bahaya Bu, nanti kalau nggak tahan malah brodol semua kulitnya itu Bu. Kayak Ayu Ting Ting. Iya. Terus kayak Aurel, kan jadi putih Pak sekarang. Iya. Terus. Ya jadi intinya gini ya, saya bisa terima Tuhan, memang dulu saya sama dengan mereka, suka menghujat, ya saya termasuk dulu pembenci orang Kristen karena tuduhannya kan sama, orang Kristen kafir, menyembah ya? Tuhan, menyembah Tuhan, manusia, menyembah manusia, terus kafirir kan gitu. Jadi saat itu saya tersadar dalam arti kata tanda kutip ya, jadi saat itu saya sempat meninggalkan Islam, tapi saya belum menjadi Kristen. Masih agnostik lah ya, masih ini udah gak percaya Islam, bukan apakah agnostik, Kristen juga? tapi saya masih percaya. Tidak hanya beda jalur, ya walaupun jalur ini sebenarnya juga masih dikatakan Islam, tetapi dianggap sesat, dianggap musyrik, tasawuf, ya, tentang tasawuf ma'rifat lah ya. tasawuf. Ya kayak si Aldi itu sempat, Pak, Aldi itu kan tasawuf, udah nggak sholat, udah nggak percaya Quran. Dia menyatakan ya Muhammad itu kita juga Allah, lama-lama kita jadi Allah. Jadi gila Pak, betul tadi kata Pak Ahmad tadi, saya ini ya Bu, walaupun masih Islam, saya ini juga bingung, makin lama kalau saya baca Quran jadi makin gila Pak. Iya, karena saya juga sempat belajar di sana ya, hampir 6 tahun saya dari kecil juga sudah mondok, jadi tahu sejarahnya apa gitu, membuat saya juga semakin bingung gitu loh. Karena yang diimani itu kan konon katanya kitab saya yang dulu, saya nggak mau sebut aja lah, kitab saya yang dulu itu kan katanya turun dari surga. Tetapi begitu saya pernah belajar sejarah tentang
bagaimana kitab itu diturunkan, maka ditulis dan lain sebagainya. Itu banyak pertanyaan. Terus saya belajar sejarah tentang perkembangan agama saudara kita RT6 ini juga jadi pertanyaan, karena dari sejak sepeninggal nabinya ini sudah tidak bicara tentang kerohanian, lebih banyak bicara tentang kekuasaan. Politik, perebutan kekuasaan ya. Politik kekuasaan. Bahkan khalifah itu saling berebut dan saling membunuh. Iya. Betul, saling membunuh. Apalagi kalau saya bicara tentang sejarah perang Jamal misalnya. Ini kalau Bu Sofi kan lebih tahu juga ya, kita dulu spesialisnya masing-masing. Nah, perang unta ya, terus sampai terjadi penghabisan keluarga Ali misalnya ya, sampai anak cucunya termasuk keluarga Fatimah, terus sampai pada zamannya Umayyah itu belum ada namanya kerohanian di sana karena kitabnya belum muncul ya. Bu Sofi kan pernah menjelaskan dan saya juga pernah membaca sejarahnya bahwa kitab-kitab itu muncul justru pada zaman Abbasid kan begitu, terutama pada zamannya Ottoman dan juga Harun al-Rasyid dan seterusnya lah. Nah dari situ muncul banyak pertanyaan gitu. Ya hadis-hadis semuanya lah, yang menulis hadis itu kan orang dari Kristen tuh gitu. Jadi munculnya seperti itu, dari sejarah seperti itu saya berpikir bagaimana para penulis ini jaraknya ratusan tahun dari yang ditulis gitu loh, dari si tokoh begitu. Itu menjadi pergumulan saat itu saya. Ya walaupun saya di sana sempat mengajar juga, walaupun hanya tingkat musola lah, kampung lah ya kan gitu. Dipercaya tiap hari kalau ada orang hajatan mendoakan ya kan, dan doanya tapi sama semua. Pak Samad guru iya, iya untuk lingkungan saya gitu. Nah, jadi intinya waktu itu terus saya mengalami nggak tahu ya, kok saya menjalani agama kok begitu berat gitu loh. Saat saya nggak melakukan ini ancamannya ini, meninggalkan sholat ini ancamannya ini. Jadi semakin terbeban. Intinya di situ ya, singkat ceritanya. Terus saya ketemu temen ya yang di daerah Demak ini bicara tentang makrifat di situ. Nah, terus saya akhirnya setelah saya tahu makrifat, saya tinggalkan itu semua. Karena dalam ajaran makrifat tasawuf ini bicara tentang sholat itu artinya doa. Doa nggak bisa dibatasi waktunya, kapan dan lain sebagainya. Karena itu urusan dengan sang khalik kan begitu. Dan tidak perlu memakai ritual-ritual yang harus begini, begono, jengkang-jengking lah misalnya kayak gitu. Enggak gitu. Jadi dalam ajaran makrifat itu lebih mengarah kepada ketenangan batin. Intinya seperti itu. Nah yang paling membedakan adalah dalam makrifat ini percaya bahwa ada roh gitu. Bahwa manusia itu bisa manunggaling kawula Gusti, Gusti kawula. Artinya manusia itu bisa manunggal seperti itu. Nah ternyata setelah saya masuk ke situ, saya sudah mulai agak dijauhin ya teman-teman. Terus sudah nggak boleh mimpin sholat, nggak boleh jadi imam, nggak boleh khotbah, pokoknya udah mulai tersingkirkan. Terus singkat cerita saya pernah mengalami ya, ini kalau orang udah lihat kesaksian saya pernah mengalami yang namanya ya jatuh dalam kehidupan ya. Karena dulu saya kan seorang pelayar ya, kerja di pelayaran. Saya juga pernah jadi nahkoda, pernah jadi kepala KKM dan lain sebagainya. Nah itu saya terjadi satu masalah dengan orang Vietnam ya waktu itu. Terus dari situlah saat saya dalam titik nadir itu, waktu itu saya masih berdoa untuk Tuhan saya yang dulu, tetapi nggak ada jawaban. Nah barulah saya kenal seorang hamba Tuhan, saya diberi kitab, intinya kayak gitu. Ya waktu itu saya belum bisa terima, tetapi ada satu titik kesadaran di mana secara secara hati nurani saya sendiri, saya katakan dalam tanda kutip, saya ingin tahu. Nah, saya melakukan perbandingan hampir 3 tahun, membedakan lah antara kitab saya yang dulu dan yang sekarang seperti itu. Nah, karena saya masih kental dengan makrifat saya ingin tahu manusia itu diciptakan seperti apa sih? Apakah hanya sekedar dari setetes air mani yang hina, kan begitu? Terus apakah manusia itu benar-benar diciptakan dari sulbi kanan, sulbi kiri, dan lain sebagainya. Nah, waktu saya sudah merenungkan untuk saya ingin tahu kalau Alkitab yang saya baca ini yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan, saya waktu itu hanya doa gini, kalau Alkitab ini benar-benar firman dari yang menciptakan saya, itu bahasa saya dulu gitu, ya, atau Tuhan yang menciptakan saya akan menemukan kebenaran. Tapi kalau ini hanya kitab atau buku biasa, ya saya yakin nggak ada menemukan apa-apa. Padahal waktu itu saya sudah baca Alkitab itu, nggak tahu sudah khatam berapa kali ya, tapi karena hanya untuk teman tidur. Jujur karena saya dulu dalam lembah kekelaman, jadi Alkitab tuh cari bacaan di dalam itu sulit. Dan salah satu bacaan saya yang paling favorit ya memang Alkitab, karena ceritanya bagus banget itu. Kan begitu, kisah raja-raja apa gitu. Tapi hanya sekedar bacaan. Nah, timbul satu pertanyaan, karena saat itu saya sudah semacam orang putus asa ya, hidup segan mati tak mau. Bahkan saya sempat tantang Tuhan Yesus, Yesus kalau kamu Tuhan, beri saya satu tanda. Malam ini saya bisa tidur nyenyak, bangun saya tidak marah-marah. Saya percaya. Karena saat itu saya sudah mengerikan dalam lingkup lembah hitam ini, lembah kekelaman ini, saya sangat ganas. Orang sudah tahu lah ya, kisah saya nggak perlu diungkap ya. Nah dari situ saya ada perubahan, saya ada kedamaian. Tapi itu belum cukup bagi saya. Terus akhirnya puncaknya ya saya ingin tahu firman Tuhan. Jadi doa saya cuma bilang gini,
kalau kitab yang saya pegang ini ada firman Tuhan dari yang menciptakan saya akan menemukan kebenaran. Begitu saya baca tentang penciptaan manusia, di situ saya nangis. Itu yang saya cari. Ternyata manusia itu diciptakan segambar serupa, artinya memiliki moral, entitas, dan semuanya. Dan ada tiupan atau nafas dari sang pencipta itu sendiri. Nah, itu yang saya renungkan, ini yang saya cari, intinya gitu. Ya, tapi bukan karena saya hebat, enggak. Saya yakin Tuhan sudah pilih saya, cuman Tuhan izinkan saya berkelana dulu. Nah, akhirnya saya bicara tentang dalam diri saya, terus apa nama nunggaling kaulo Gusti kaulo. Ternyata juga Alkitab yang memberikan jawaban. Bahwa manusia yang sudah lahir baru, ya, menjadi manusia baru, sehingga ada Roh Kudus, ya, Roh Allah itu sendiri yang memimpin bisa manunggal, sehingga kita baru bisa mengerti tujuan hidup kita itu apa sih, kita diciptakan itu untuk apa sih, dan akhirnya nanti kita kemana gitu. Makanya tadi saya sepakat dengan Bu Sofi, iman kekristenan bukan bicara agama. Ini sering saya sampaikan, iman kekristenan bicara tentang relasi, tentang hubungan dengan Sang Khalik, dan bukan hanya bicara tentang surga neraka, tetapi bicara tentang kerajaan Tuhan, tentang kerajaan surga. Nah, itu yang membuat saya penuh kedamaian. Artinya, oh saya tahu makna hidup saya berarti untuk Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi orang-orang yang nyalahin sana, nyalahin sini. Gitu. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu hanya satu sebenarnya, ajaran Yesus itu kasih. Jadi kita anak-anak Tuhan itu harus memiliki belas kasihan. Ya kalau saya berapologet keras, bukan saya membenci mereka. Yang saya benci kata-katanya, ajarannya. Tapi saya mencintai jiwa mereka, mengasihi jiwa mereka. Supaya mereka juga mengenal jalan keselamatan dan bahkan mengerti keselamatan itu di mana. Karena dulu saya udah belajar ya bahwa setiap hari saya harus minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tiap hari 17 kali minimal. Belum lagi di yang sunah-sunahnya. Dan saat itu saya juga sempat menemukan atau membaca di dalam Az-Zukhruf 43 ya, Az-Zukhruf surat 43 ayat 61 sampai 63. Itu sempat saya renungkan waktu saya masih di sana. Tapi setiap kali saya diskusi dengan teman dimarahin. Padahal di situ ketemu jawaban hadzal siratal mustaqim. Apa itu? Inilah jalan yang lurus. Ternyata hanya bertakwa dan taat pada Isa kalau di sana. Gitu. Dan bahkan banyak sekali ayat-ayat. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang orang yang juga belajar lebih jauh. Sebenarnya Muhammad pada awalnya memang mengajarkan untuk menyembah Tuhan atau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya sempat mengatakan bahwa Tuhanmu dan Tuhanku satu. Nah, tapi ternyata setelah sepeninggal Nabi Muhammad, nabinya saudara kita Muslim, kenapa orang dipalingkan lagi kembali menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah, An-Naml 91 misalnya, termasuk surat Al-Quraish. Itu sempat saya renungkan saat itu. Jadi kalau misalnya ketiga agama ini bersaudara, agama samawi orang mengatakan, kenapa ada banyak begitu perbedaan, terutama tentang hukum Taurat misalnya, ya. Mereka saudara kita selalu mengatakan, wah orang Kristen ini sudah melanggar hukum Taurat, babi dimakan. Tapi mereka unta dimakan. Padahal itu sama-sama tidak kosher, tidak halal kan begitu. Belum lagi dalam hukum Taurat kita harus mengasihi, gitu. Kita nggak boleh membunbun, ya nggak boleh mengingini, ya. Tapi di sana boleh mengingini. Dan bahkan dalam penyebarannya kalau kita belajar sejarahnya, ya harus dengan pedang, kan begitu. Kalau orang tidak mengucapkan kalimat itu, ya urusannya, ya itu tadi. Nah, dihabisin kecuali mau membayar jizah atau ya denda lah, peti lah. Loh itu sejarahnya begitu, saya tidak mengada-ada. Kalau orang yang pernah belajar di sana paham. Betul ya Bu Sofi? Betul. Itu. Nah jadi puncaknya saat itu setelah saya merenungkan, saya sempat menulis buku juga, perbedaan antara kitab saya yang dulu dan kitab yang saya imani sekarang ternyata berbeda jauh. Terutama misalnya kisah Abraham. Supaya bisa dibeli nih sama pemirsa-pemirsa. Belum diorbitkan Bu. Oh belum diterbitkan? Belum bisa. Ya belum. Karena saya sudah sampaikan, wah ini sangat, nanti kalau diterbitkan bisa memecah belah bangsa katanya. Ya jadi buku yang saya tulis itu bisa membuat murtad. Satu ya tentang perbedaan Abraham dan Ibrahim, dan perbedaan tentang Yesus dan Isa. Yang terakhir perbedaan tentang kejadian penciptaan di situ. Yaitu saya sudah konsultasi dengan teman-teman, tapi memang tidak bisa. Ya jadi saat ini saya hanya menulis renungan harian untuk gereja. Nanti mungkin bisa diupload di website Al Hayat Pak, bisa kita bantu jadi secara PDF. Coba mungkin bisa. Ya, karena kalau kita sebarkan secara saya usahakan fisik, ya secara fisik itu akan riskan. Resiko. Ya, pertama, jadi perlu biaya juga yang banyak Pak Slamet, perlu biaya. Betul sekali. Ya. Cuman karena saat ini saya kesibukannya kan lebih ke arah ini ya, anak-anak yatim. Jadi fokus saya memang dalam pelayanan. Jadi tentang tulisan ini saya juga sempat seperti ditegur, apa sih tujuanku menulis, apakah untuk kemuliaan Tuhan, apa hanya untuk diri sendiri, kan begitu.
Jadi waktu itu kan saya sempat ngotot saya gini, aduh kenapa ini nggak bisa terbit? Kalau ini bisa terbit, heboh istilahnya gitu. Ternyata saya ada kesombongan. Ya, jadi memang dalam buku yang saya tulis itu semua referensinya ada dari kitab saya yang dulu maupun kitab saya yang sekarang. Betul. Tapi nah, ternyata ada resiko di situ, Pak. Tetap ada resiko. Geruduk, Pak. Terus ya singkat cerita, setelah saya menerima Tuhan saat itu, ya terus hidup saya memang saya untuk Tuhan. Makanya waktu itu saya ada satu apa ya namanya, nazar kalau orang bilang, atau janji sama Tuhan dalam lembah kekelaman itu ya. Karena saya dulu kan memang sempat lama ya, karena mengikut Tuhan sampai berapa tahun saya di dalam itu ya, hampir 7 tahun itu. Kalau Pak MKC lebih dari saya ya, gitu. Nah jadi dalam hidup saya janji sama Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai saya, ya semua harta milik saya untuk Tuhan, ibaratnya gitu, termasuk hidup saya gitu. Nah singkat cerita, setelah saya sepatologia terus sempat ikut pelayanan misi ya ke wilayah-wilayah pedalaman, terus saya minta hikmat Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Akhirnya saya memberikan, maksudnya tidak terikat dengan satu apa namanya, karena jujur saya katakan tidak mudah ya dalam melayani Tuhan, itu banyak sekali resiko. Nah saya teringat akan janji saya sama Tuhan, jadi untuk melayani Tuhan dengan apa yang saya punya. Akhirnya saya mendirikan satu lembaga ya, lembaga yatim piatu. Ya, dan memang yang ada di sini semua justru dari sebelah, bukan dari Kristen. Yang dari Kristen itu cuma 2 keluarga itu sekarang. Yang lain dari Muslim. Nah, dalam saya melayani mereka, saya tidak pernah memaksain mereka atau mengajarkan untuk mereka harus jadi Kristen, enggak. Kita hanya menyekolahkan mereka. Tentang mereka nanti terima Tuhan atau tidak, Tuhan sendiri yang pilih, kan begitu. Yang penting kita mengajarkan kasih di situ. Nah, kami juga melayani untuk yatim pemulung dan termasuk para pengamen jalanan seperti itu. Nah jadi intinya dalam iman kekristenan itu seperti yang Bu Sofia katakan, itu bicara tentang kerajaan Tuhan. Kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan, kerajaan iblis, pada kerajaan surga. Makanya di tempat saya ini yang saya layani, yang hampir 90% dari sana agamanya masih RT 6. Tapi mereka sudah dibaptis. Jadi untuk pindah KTP itu pun juga nggak bisa. KTP-nya ya. Islam, tapi sudah percaya Tuhan ya. Yesus. Wah. Sudah ibadah, tapi tidak ada nama gerejanya. Karena 3 kali tempat ibadah saya digerebek. Ya, yang terakhir tahun kemarin bulan Juli ya di kabupaten, tidak perlu saya sebutkan. Nah, kan saya sudah pindah lagi, ditempatkan di kabupaten lain lagi. Di yang terakhir itu jemaatnya sudah ada 67 kakak, Bu. Itu. Jadi hampir 100 sudah dibaptis. Nah karena jemaat terlalu banyak, ruko yang saya sewa ini kan tentu penuh toh untuk ibadah tadi atau untuk persekutuan doa. Ya ternyata ada yang nggak seneng gitu, ya alasannya nggak ada izin apa gitu. Kan saya udah sampaikan ini kan doa gitu. Kalau mereka kan doa kumpul-kumpul juga nggak apa-apa, kita kok nggak boleh gitu. Ya akhirnya terus saya waktu itu juga, mungkin Bu Sofi pernah dengar ya, saya Pak Yusuf Mandublu, terus satu lagi Pak Arman, Pak Yasin dan semuanya itu kan sempat dilaporin toh kan gitu. Ingat ya, dilaporin lagi loh, saya dikasuskan lagi dari video-video lama gitu. Ya tapi puji Tuhan ya itu nggak bisa karena semua hanya potongan-potongan video di situ. Padahal saat itu kan saya diskusi, debat kan gitu. Termasuk saat saya diskusi dengan, mungkin masih ingat Bu Sofia, dengan yang namanya Sahrul S2 itu ya. Itu. Saya nggak mempermalukan waktu itu, saya diskusi pakai data kok kan begitu. Nah, jadi dari situ kami terus, jutaan umat muslim di seluruh Indonesia hafal Quran, bisa tanya. Kalau Pak Syarul hafal Quran enggak? Enggak katanya. Enggak hafal dia, waktu itu kan sempat saya tes, kan gitu. Itu. Jadi ya itu dah. Jadi intinya di situ saya hanya berpesan aja buat teman-teman yang sudah di dalam Tuhan, terus perketat ya, dalam arti kata sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran yang berusaha menjatuhkan kekristenan, dalam arti kata seteru salib, ya itu ada ayatnya ya. Bahwa seteru salib itu toh ujungnya nanti kebinasaan. Nah, oleh sebab itu saya juga mengucapkan semangat buat semua apologet. Saya sendiri sebenarnya juga masih berapologet, tetapi saya lebih ke pengajaran karena sudah 3 kali dilaporan ya. Dulu kan pernah satu tim dengan Ibu Sofi ya waktu di Geruduk. Karena nama saya, muka saya ini orang sudah hafal. Jadi nyari itu gampang gitu. Makanya saya kalau kepleset sedikit sudah ada yang ngerekam, repot gitu loh. Dan saya sering ketemu dengan mereka, orang-orang yang pernah nonton YouTube saya. Ya kan, terus saya paling tanya, lo salah saya di mana kan begitu? Apa yang saya sampaikan kan ada di ayat kalian. Bang Edis pun kan sampai gitu. Mau dilaporin ke Belanda nih, Pak, saking putus asanya mereka nggak bisa di Indonesia jadi ke Belanda ini Pak. Iya. Mahkamah internasionalnya bingung. Ya mau gimana? Apa yang Bang Edis sampaikan? Ya gimana hukumnya itu? Ya karena Bang Edis mengatakan bahwa setan bermalam di lubang hidung muslim. Waduh, kan repot. Itu kan ada ayat atau Bu, ada dalam hadisnya itu sahih lagi kan gitu.
Jadi banyak hal yang memang perlu kita ini ya, edukasikan buat teman-teman supaya teruslah. Jadi berapologet itu memang itu amanat juga ya, yang penting dengan lemah lembut kan gitu. Karena bicara kita tentang harus amanat memang agung itu bukan itu hanya mandat dari Yesus iya, dan dari Rasul Paulus. Ya, betul, hendaklah kamu gitu. setiap saat berapologet, ya, memberikan pertanggungjawaban atas iman dan pengharapan yang ada pada kamu, dan sedialah setiap waktu memberikan jawaban kepada mereka. Yes. Nah, jadi memang penting ya. Jadi saya sempat ditanya juga, kenapa sih sekarang orang Kristen berani ngelawan gitu? Loh, bukan ngelawan, dari dulu sudah sebenarnya. Berani bersuara ya Pak ya? Nah, berani bersuara gitu. Ya ini kan cara Tuhan dengan adanya media sosial. Dulu kan kekristenan ditekan diem, dingklo, ya, ibadah dibubarin, ibadah diusir, dibubarin. Iya. Ya, jadi sebenarnya bukan kami yang memulai dari sana, saya dulu juga sempat di sana. Jadi bahkan kitabnya mengatakan kita itu orang-orang kafir, orang-orang terlaknat, terkutuk dan lain sebagainya. Tapi menjadi pertanyaan, benar nggak kan begitu? Nah, saat kita diberikan akal budi, pikiran yang benar kan harus mau mencari kebenaran. Karena kebenaran itu nanti yang memerdekakan. Betul. Tapi kalau kita sudah menutup itu, terus hanya sami'na wa atona, ya repot. Kan gitu. Karena ini bicara tentang keselamatan itu nggak main-main. Itu yang pernah saya renungkan. Bagi setiap siapapun yang percaya terhadap kekekalan atau hidup kekal setelah kematian di dunia, itu harus menjadi perenungan. Ada nggak jaminan untuk benar-benar nanti kita setelah mati itu kita menikmati hidup kekal di dalam damai sejahtera? Di situ. Dan pasti mengikuti atau Yesus istilahnya itu ada harga yang harus dibayar. Nah, ya, betul. Pasti akan dimusuhi keluarganya. Banyak teman-teman saya murtad itu memang sampai sekarang pun mungkin dengan keluarganya hampir tidak bisa berhubungan kembali atau tidak bisa bertemu kembali. Ada harga yang harus dibayar. Makanya kalau orang masih mempertahankan nyawanya ya akan kehilangan. Tapi kalau kita kehilangan nyawa, kita justru akan menerimanya. Kata Pak Ahmad tadi loh, Pak. Bapak kan lihat tadi Pak Ahmad yang naik. Dia sebenarnya sudah nggak percaya, tapi dia bilang mau murtad, tapi bagaimana? Karena dia masih pengen keluarganya nih. Kalau dia murtad, dia tahu bahwa hubungan dia dengan keluarganya akan pasti terputus. Ada harga yang harus dibayar. Betul. Ya, sama seperti saya, Bu Sofi. Saat saya udah putuskan terima Tuhan Yesus, saya pilih Tuhan Yesus, ya istri menceraikan saya. Anak-anak membenci saya, keluarga membenci saya. Bahkan saya keluar menjadi gelandangan. Kan begitu. Tapi Tuhan masih tolong saya dalam arti kata begini. Walaupun saat saya keluar dari rumah, kan semua rumah, tanah, semua kan dikuasai oleh ibunya anak-anak, kan begitu. Karena saya sepeser pun nggak pegang. Tetapi ternyata saya masih ada harta yang Tuhan titipkan untuk saya, yaitu ada teman yang pernah pinjam saya waktu saya masih di pelayaran. Nah itu kan tidak, ibunya anak-anak atau mantan kan nggak tahu ya bahwa ada orang yang pernah hutang saya, ya jumlahnya lumayan lah. Terus karena dia nggak bisa bayar, diganti dengan tanah, gitu. Itu dua orang sama, dua-duanya diganti dengan tanah, gitu. Nah itu saat saya udah pisah, jadi ternyata Tuhan sudah siapkan. Nah itulah keajaiban Tuhan, dahsyatnya, kan begitu. Nah jadi begini, yang ingin saya sampaikan bukan itunya, tetapi saat kita benar-benar carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan cukupkan. Gitu. Semuanya akan diberikan, itu ya dan amin. Cuman yang menjadi persoalan saat kita mau mengikut Kristus sudah takut pikul salib dulu, repot. Karena memang bahaya ikut Kristus tuh, jangan dibilang, wah ikut Gusti Yesus enak yo, seneng gini-gini. Enggak, salibnya berat. Kecuali yang memang dari keluarga Kristen sih adem-adem aja. Di masyarakat mungkin nggak begitu dimusuhin. Coba kalau yang dulunya dari kegelapan masuk terang, berat itu. Sampai dikejar-kejar, orang-orang dalam kegelapan ya, Pak? Iya. Loh saya itu selama hidup ngikut Tuhan tuh sama, Bu. Pindah-pindah rumah terus saya. Berapa kali saya pindah rumah, berapa kali kota yang sudah saya singgahi. Itu fakta. Apakah itu saya sedih, susah? Enggak. Ada sukacita. Terlebih kalau saya diizinkan Tuhan pindah ke satu tempat, pasti di situ ada pertobatan. Berarti Tuhan kirimkan saya ke tempat itu. Seperti itu. Jadi mengikut Tuhan itu tetap ada sukacita. Intinya di situ. Mungkin kalau kita bicara secara duniawi, ya mungkin kita nggak bisa bangga, ya karena saya ngikut Tuhan bukan tambah kaya. Ini mohon maaf ya dalam tanda kutip. Tambah turun. Kayak saya juga meninggalkan semuanya. Ya. Betul. Tapi dahsyatnya Tuhan mencukupkan. Tapi saya sukacita, saya bahagia. Apapun yang terjadi. Meskipun saya harus kembali lagi makan Indomie, Pak, Indomie telur, saya bahagia. Saya makan Indomie dengan sukacita. Saya kemarin waktu COVID itu, Bu, ya, itu saya hancur-hancuran loh. Itu Tuhan benar-benar proses saya itu. Usaha saya properti ya, itu semua kolap. Ya, teman saya yang satu usaha, 2 meninggal kena COVID, bayangkan. Padahal itu baru beli tanah, terus untuk dibangun kapling itu 148 kapling, baru laku 26 kapling, bayangkan. Terus COVID, kredit macet. Berapa M itu? Semua habis. Belum lagi saya sakit, hampir mati, bayangkan. Rumah makan saya sama kios dua-duanya tutup, habis. Gak bisa bergerak, udah zero, benar-benar zero. Usaha anggrek saya masih agak kembang kempis, tetapi lumayan bisa makan. Tapi akhirnya setelah COVID malah justru
habis juga karena kehabisan modal. Terus kios saya yang untuk wedang juga gak jalan, dibohongin sama anak buah sendiri. Bayangkan habis semua. Saya benar-benar nol total. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan semua dari Engkau, kembali ke Engkau. Kalau Engkau memang masih izinkan saya terus melayani anak-anak ini, Engkau yang akan mencukupkan. Cuman itu aja doa saya. Tuhan cukupkan kok. Jadi dalam iman kekristenan itu sebenarnya kalau kita sudah berserah ini bukan pasrah, tetapi menyerahkan kedaulatan kita sama Tuhan, Tuhan gak akan pernah tutup mata. Karena Tuhan yang saya sembah, yang kita sembah Tuhan yang hidup, yang nyata. Bukan Tuhan yang angan-angan yang jauh di sana. Yang nggak pernah menyatakan dirinya. Nah ini. Iya. Ya, jadi mungkin itu ya Bu Sofi ya. Makasih banget sudah diizinkan. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum saya turun? Bentar lagi ini saya mau ngantar anak. Ya, itu aja sih Pak. Selamat melayani juga. Pasti Bapak akan dipakai Tuhan di jalur yang memang... Puji Tuhan. Ya. Dan saya bersyukur ya kesaksian dikit lagi. Dulu anak-anak saya yang membenci saya, yang mengatakan murtad, intip neraka, sudah 2 bertobat. Yang 1 belum. Kasih tepuk tangan nih. 6 bersaudara saya. Tinggal istrinya ya Pak, kita menantikan istri Bapak kembali. Ya. Kalau istri sudah ikut orang lain Bu, sudah nikah dengan yang lain Bu. Jadi saya nggak bisa berharap, tapi saya tetap mendoakan satu ketika Tuhan buka hatinya. Jadi saya sudah mengampuni, mendoakan yang terbaik. Dan saudara saya dulu yang sangat membenci saya yang terakhir yang di Jepara itu 1 keluarga plus anaknya sudah dibaptis. Wow. Jadi saudara saya sudah 3 keluarga, tinggal 2 yang belum. Doain aja. Amin. Jadi itu yang menjadi pergumulan saya setiap malam saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan? Banyak orang bertobat. Gue pakai saya untuk menginjili mereka. Tapi kok ada keluarga saya yang belum, itu menjadi tangisan saya. Tapi saya percaya firman Tuhan. 1 orang bertobat diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Rumah diselamatkan. Amin. Ya. Amin, Oke, jadi layanilah sesama kita dengan kasih ya, karena penginjilan yang paling dahsyat. Dengan sukacita, Pak. Ya, tetap pikul salib. Pikul salib ke Golgota. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Walaupun kita pikul salib sudah dikalahkan, Bu. Ya, karena iblis sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Yes, amin. Saya mau ikut Yesus selamanya. Itu lagu itu membuat saya nangis. Apalagi saya tahu kisahnya tentang... Bisa nyanyi Pak Slamet yang terakhir sebelum Bapak turun. Aduh, saya nggak bawa laptop Bu ini. Alah, nggak usah pakai laptop Pak. Apa lagu yang kesukaan yang nyanyi apa? Yang jadi pakai Google semua aja. Saya suka sih, cuman semua saya tahu ya, kalau saya tuh kalau nyanyi itu kayak Valentino Rossi, Bu. Waduh, Valentino. Suka balapan loh. Terus suara saya tuh jelek banget. Di situ ya. Kalau sama juga nih Pak, kalau nyanyi antara nada sama kita balapan. Musiknya kemana, kitanya kemana. Apa ya, saya ada ciptaan lagu sendiri aja yang saya nyanyiin ya. Oh, ini lagu ciptaan sendiri. Ya kalau salah nadanya kita nggak tahu lah ya Pak ya. Kalau ya. Nadanya nanti bisa pakai perahu layar ya. Ini syairnya saya yang buat dan ini Bu Hana ya, si sana itu Bu Hana udah nyanyiin juga. Ya kita dengerin ya, ini lagunya ciptaan Pak Slamet. Silakan. Yo konco podo tobato ngati-ati ora jenenge dosa. Kang iso gawe urip soro ing akhir jaman ke nandang bencana. Ayo ndang rene ndang tobat, piak piuk piak kiamat wis cedhak, ora jemu-jemu Gusti Yesus nunggu panebuse kanggo uripmu. Gusti manggil Mas, ayo ndang tobat, welas asihe tansah diparingke, prayogane becik tompo wae, kasih Gusti Yesus iku kang nyelametake. Nah, nanti yang tahu liriknya diartikan sendiri ya. Ini yang jadi tahu hanya orang-orang yang beriman gitu ya. Betul. Jadi yang bisa mengerti hanya orang yang beriman. Kalau diartikan begini, jadi mari teman kita bertobat, berhati-hati dengan yang namanya dosa. Ya, karena dosa itu yang bisa membuat hidup sengsara. Di akhir zaman itu akan banyak bencana. Ya, itu. Ya, ini udah terbukti nih ya, banyak bencana toh. Ya. Ayo dengerin ndang tobat, artinya mari ke sini segera bertobat. Amin. Ya, terus kiamat wis cedak, artinya tuh kiamat ini udah deket ini. Ya memang kita nggak tahu waktunya, terutama kiamat pribadi kan nggak tahu toh. Ya enggak? Hari ini orang lagi seneng-seneng bisa juga sudah dipanggil kan begitu. Betul. Ya makanya tadi pesan sama Pak siapa tadi bener, hidup kita kan nggak tahu sampai kapan. Nah, terus orang jemu-jemu Gusti Yesus nunggu. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak bosan-bosannya menunggu, ya.
karena anugerahnya kanggo panebusmu. Jadi anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus itu menebus kita dari kutuk hukum, kutuk maut tadi, kutuk dosa. Ya, terus Gusti manggil Mas, bisa diganti Mbak, bisa diganti Pak atau Bu. Jadi Tuhan Yesus sudah panggil kita semua loh melalui pemberitaan firman, ya kan? Ayo undang tobat. Jadi mari kita segera bertobat. Welas asih tansah diparingke. Jadi belas kasihan Tuhan itu selalu diberikan, nggak pernah berhenti. Prayogane becik tompo wae. Artinya ya sebaiknya, alangkah baiknya, seyogyanya ya segera terima kasih Gusti Yesus iku kang nyelametake. Jadi hanya kasih dari Tuhan Yesus, karya Kristus itulah yang bisa menyelamatkan kita. Itu artinya begitu. Amin. Ya masih ada beberapa lagu yang saya buat liriknya saja, tapi ya kalau itu musiknya bisa dibikin pakai AI sama Pak, sampai sekarang bagus-bagus dibikin pakai AI. Iya, tapi saya tuh agak gaptek kok Bu Sofi. Jadi makanya ya agak ini ya. Saya kalau buat sesuatu anak saya yang ngajarin. Gitu. Iya. Ya, yang penting Bapak, saya percaya anaknya udah 2 bertobat, tinggal kita menunggu lagi. Pasti Amin. Pak, pasti diselamatkan ya. Doa kita semua kita bisa berkumpul nanti di dunia akan datang menjadi ciptaan baru, manusia baru, kita bisa bersama, keluarga kita tidak ada yang terpisah, tidak ada yang masuk neraka, tidak semuanya kita akan berkumpul di dalam dunia yang lebih baik, menjadi manusia yang baru seperti Amin. Yesus, menjadi anak Allah, ciptaan yang baru. Begitu ya Pak, selamat ya. Tapi Shalom. Yang belum bertobat itu sekarang udah nggak pakai cadar Bu, sudah nggak pakai kerudung. Yang belum bertobat anak saya yang satu. Oh, udah nggak pakai cadaran. Maksudnya dia sudah nggak perhati kayak dulu. Mungkin dia sadar walaupun Pak, belum terima Tuhan Yesus. Karena jilbab itu kan mungkin seragam boker Pak ya dulu. Dipakai saja untuk nutupin waktu waktu itu saya kan cuma bilang begini, kamu itu cantik ngapain hanya kelihatan mata atau sayangku, tak gitu ya. Oh, dia tuh sampai cadaran gitu ya Pak? Seperti itu, iya Bu. Jadi terus budaya kita itu lebih baik daripada budaya di sana. Terus saya berikan ayat-ayat itu tadi yang Bu Sofi katakan, ya. Kan itu ada toh, tak suruh baca sendiri, Bapak nggak akan ngajarin kamu. Ini aja referensinya, ayat-ayatnya. Terus bagaimana ayat berkerudung itu atau berhijab itu, ini loh ayatnya. Ya itu kan dari siapa? Umar toh, nasihat Umar. Umar itu nasihatnya masuk dalam, Bu Sofi tahu ya itu ya, nanti bisa dibahas yang lain. Karena saya saat ini sudah agak sedikit malas ya membahas kitab sana, karena saya udah berapa kali dilaporin. Padahal itu ada di ayatnya gitu loh. Ya tapi itu untuk keluarga saya sendiri. Keluarga saya selalu saya berikan ayat-ayat ini loh, kamu baca sendiri, saya nggak ngomong kok gitu. Nggak ngomong asal ngomong gitu loh. Betul. Jadi bahkan cadar atau kerudung itu sebelum Islam ada sudah ada di bahkan Kristen Koptik ya pada zaman saya juga punya tuh kerudung. Gitu. Mau lihat saya pakai kerudung? Oh, ya, sudah pernah lihat Bu. Saya juga masih sering pakai peci, pakai belangkon. Kemarin saya dimarahin loh di Kumal saya. Hei, wong Kristen nganggo belangkon gitu. Oh. Ini sini katanya. Itu kan bukan budaya Kristen ya. Saya bilang ini budaya Jawa, saya orang Jawa ya. Apakah iya, jadi serba salah ya Pak, kayak orang Pendi, orang Aceh nggak boleh gitu. Pakai Aceh kan lucu. Ya iya. Nah, makanya kan saya jawab, belangkon ini budaya Jawa. Sebelum agamamu ada, ini sudah ada. Kakek buyut ini orang Jawa asli loh. Loh kalau disunat kan kakek buyut saya kan orang Jawa asli toh Bu. Kan gitu. Bahkan karena masih punya gelar bagaimana gitu. Orang Jawa ini diislamkan Pak. Oh iya betul itu masalahnya. Kalau tahu tambah banyak lagi yang murtad ini Pak ya. Iya. Belum lagi nanti kalau kita lihat tentang genosida ini ya Bupati Pengging itu tercatat ya ada. Itu bahkan sampai istrinya itu yang masih hamil pun dibon-bon nih, dibun-bun. Belum pernah dengar kalau saya. Belum ya, ada banyak sejarah-sejarah yang mungkin nggak diceritakan ya waktu kita sekolah. Itu tercatat dalam kisah-kisah dari para pengikut Sesi Jenar, termasuk pengikut Bupati Pengging ada itu. Makanya kalau hal yang kayak gitu diungkap sulit Bu. Itu. Tapi itu benar-benar. Sejarah. Jadi ya. Sejarah yang disembunyikan. Karena sejarah ini mohon maaf ya, bicara tentang sunan-sunan atau wali-wali itu sudah banyak di ini gitu. Tahulah maksudnya ya. Sudah banyak di putar balikkan atau enggak sesuai fakta sejarah. Ya mungkin itu aja Bu Sofi, makasih atas doanya. Udah diizinkan juga untuk bergabung bersama. Terus karena udah lama kita enggak ngobrol bareng. Ya. Oke, saya izin turun. Sama-sama, shalom, ya. Tuhan memberkati. Ya. Makasih buat semuanya yang di bawah, Tuhan berkati semuanya.